Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai balok kolom dari mata kuliah perancangan struktur baja. Boleh di next? Adapun untuk dosen pengampu dari perancangan struktur baja ini sendiri dari Profesor Herman Pratikno, STMT, PhD. Next. Untuk anggota kelompok sendiri, dari kelompok 6 sendiri ada saya, Mustika Bliantoro, dengan NRP 502022121 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Insyira Purnamasari dengan NRP akhir 046. Kan nama saya Rafa Adila dengan NRP terakhir 109. Okay, next. Baik, untuk kontennya sendiri kami membagi menjadi 6 tahapan, yaitu mulai dari introduction dari balok kolom sendiri, yang kedua amplifikasi momen, dan yang ketiga ada brace versus unbrace frame, yang keempat member balok kolom, yang kelima desain balok kolom, dan yang keenam adalah truss beban top core. Boleh next. Baik, membahas terkait introduction. Jadi jika kita membahas introduction, kita harus tahu terlebih dahulu untuk definition. Dari definition beam column ini sendiri merupakan struktur beamer yang mendapat dua gaya sekaligus, yaitu beban bending dan juga beban aksial. Adapun persamaan tipe resistannya sendiri bisa dilihat pada persamaan berikut, yang mana total load efeknya dibagi resistance itu kurang dari 1. Namun apabila lebih dari satu tipe resistance, persamaan tersebut dapat digunakan sebagai bentuk dasar formula interaction, dan untuk contohnya, jika antara bending dan compression, bentuk interactionnya bisa dilihat pada persamaan berikut. Dan untuk biaxial bending akan ada dua radial bending, yang mana persamaan juga bisa dilihat dalam gambar tersebut dan harus kurang dari 1. Seperti itu, dan boleh next. Dan jika beban aksial kecil, beban aksial akan direduksi. Untuk beban aksialnya yang besar, maka bending akan direduksi. Adapun syarat ini sesuai dengan syarat ISC, yang mana bisa dilihat pada persamaan yang ada pada gambar tersebut, yaitu yang kami bagi menjadi persamaan H11A dan persamaan H11B. Boleh next. Selanjutnya yaitu amplifikasi momen. Amplifikasi momen adalah fenomena penambahan momen lentur akibat bending momen pada elemen struktur akibat interaksi antara beban aksial dan defleksi yang terjadi pada elemen tersebut. Nah, penyebab terjadi ada 3 ketika elemen struktur seperti balok kolom itu terbebani secara aksial atau transversal secara bersamaan. Dan kedua yaitu beban aksial atau PU yang bekerja pada struktur yang mengalami defleksi, yaitu dan ketiga eksentrisitas yang terbentuk antara garis kerja beban aksial dan sumber elemen yang terdefleksi. Next. Nah, untuk tadi yang dimaksud dari aplikasi momen itu bisa dilihat di gambar 6.2, yaitu jika M disebabkan eksentrisitas beban PU yang bekerja pada sumbu X di bagian sini dari member, maka eksentrisitas yang terdiri dari lingkungan YO dan defleksi awal yaitu Y dihasilkan dari bending. Nah, untuk tempat atau momen yang dihasilkan itu bisa dengan rumus M sama dengan PU dikali YO tambah Y. Di mana disubstitusikan dengan persamaan diferensial bisa ditemukan dengan rumus ini. Nah, dari dua persamaan order kedua tadi, itu bisa dijelaskan dengan kondisi yang batasnya itu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan X sama dengan L, dan Y itu sama dengan 0. X. Nah, untuk contohnya ada di buku itu di persamaan 116, di bagian ini jadinya, jika contohnya, dan untuk rumus ya bisa digunakan PE, P pangkat 2 E kali 8 dibagi 2 KL per R, dan untuk sumbu bending ya bisa digunakan dengan rumus bawah, itu dengan hasil akhir sebesar 1,13% dikali 5,59 sama dengan 67,2 feet per Gibbs X. Untuk brace dan unbrace moment itu hasilnya momen di dalam frame itu ada 2 penyebabnya, yaitu primer dan sekunder. Nah, primer itu momen yang diasumsikan tidak ada penyimpangan terjadi dan berlaku pada frame yang diperkuat atau brace atau tidak diperkuat atau unbrace. Nah, momen sekunder tambahan itu momen terjadi disebabkan penyimpangan ke samping dan dapat disebabkan oleh beban lateral atau beban gravitasi yang tidak seimbang, dan momen sekunder bernilai 0. Nah, untuk rumus total ya bisa digunakan dengan rumus ini di persamaan 117,
di mana B1 merupakan faktor tambahan yang diperkuat ke samping, dan MNT itu maksud maksimum yang dari sebutkan tidak ada penyimpangan. B2 itu merupakan faktor tambah untuk momen yang terjadi setelah mengalami penyimpangan, dan MLT itu momen maksimum yang disebabkan penyimpangan ke samping. Next. Baik, membahas mengenai brace frame ataupun frame yang dijepit. Amplifikasi momen pada brace frame ini sendiri adalah fenomena di mana penambahan momen lentur ataupun bending momen pada elemen struktur akibat interaksi antara beban aksial dan defleksi yang terjadi pada elemen tersebut. Adapun hal ini kita bagi menjadi 3 poin, yang mana yang pertama, member pada jenis ini mempunyai momen ujung yang sama. Yang kedua, menghasilkan single curvature bending ataupun bending yang menghasilkan tarikan ataupun tekanan pada bagian sisi sepanjang member. Dan yang ketiga adalah momen tambahan maksimum yang terjadi pada pusat member, di mana terjadi defleksi yang terbesar. Adapun untuk evaluasi dari faktor CM ini sendiri juga kami bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah CM hanya digunakan pada kondisi brace. Dan yang kedua itu 2 kategori member. Jadi ada A yang membernya dengan beban bentang antar ujung-ujungnya, dan B itu member tanpa beban bentang. Yang pasti di sini bisa dilihat pada gambar yang ada nomor 1, itu ada rumusnya, yaitu CM sama dengan 0,6 min 0,4 dikali M1 per M2, di mana M1 dan M2 itu adalah rasio momen bending pada ujung member. Boleh di next? Nah, selanjutnya adalah unbraced frame. Untuk unbraced frame sendiri ataupun frame tanpa menguat, kita bagi juga menjadi 3 pokok poin. Yang pertama pada kolom balok yang ujungnya bebas bertranslasi, dan yang kedua momen maksimum primer dihasilkan dari salah satu ujungnya, dan yang ketiga momen primer dan sekunder itu biasanya ditambahkan atau tidak perlu faktor CM sama dengan 1. Dan hal tersebut juga bisa dilihat pada gambar yang telah tersedia pada slide tersebut. Boleh di next? Oke, selanjutnya untuk desain balok kolom, yaitu kenapa sih pentingnya untuk adanya desain balok kolom itu, yaitu karena banyaknya variabel dalam formula interaksi. Desain kolom balok ini memerlukan proses trial and error atau coba-coba. Nah, seleksi bentuknya ini dilakukan melalui evaluasi efektivitas terhadap beban yang diterima. Nah, untuk melakukan proses trial and error ini, kita menggunakan ada 5 metode, yaitu yang pertama ada metode LRFD, yaitu metode ini mengubah momen bending setara dengan beban aksial. Yang kedua yaitu ditambahkan beban dummy agar struktur dapat menahan beban total. Nah, dari metode LRFD ini, beban aksial total efektif rumusnya itu seperti berikut itu yang ada di pojok kiri bawah. Lalu metode kedua yaitu ada evaluasi persamaan interaksi, yang dimana pengujiannya dilakukan dengan membandingkan beban aksial dan momen sesuai dengan kapasitas desain strukturnya dengan persamaan sebagai berikut itu. Lalu yang ketiga ada prosedur pemilihan bentuk kolom, yaitu ada 4 poin, yaitu yang pertama seleksi berdasarkan panjang efektif, yang kedua menghitung beban aksial efektif, yang ketiga menggunakan tabel kolom beban untuk seleksi bentuk, dan yang keempat yaitu mengulangi hingga nilai beban aksial efektif stabil. Lalu yang metode keempat yaitu menggunakan pendekatan lain perhitungan beban aksial dengan menggunakan rumus sebagai berikut itu. Nah, dari metode yang keempat ini bisa diteruskan ke metode kelima yaitu konversi beban aksial ke momen ekuivalen, di mana jika struktur lebih berperilaku sebagai balok, maka beban aksial diubah menjadi momen ekuivalen, seperti rumusnya seperti di bawah itu, yang di pojok kanan bawah. Next. Lalu ada terus beban pada top chord di antara join, yaitu jika member dengan beban tekan pada terus disangga oleh member transversal di antara ujung-ujungnya akan membuat terjadi bending dan kompresi aksial. Karena itu, konfigurasi member seperti ini disebut dengan balok kolom. Nah, terus atau rangka batang ini dianggap sebagai kumpulan member chord dan pin yang terhubung pada member-member. Sehingga gaya aksial dan momen lentur dapat dihitung dengan metode analisis struktur seperti metode penguat atau strengthening method. Untuk gambar terus dengan beban merata itu seperti gambar di bawah ini.
ketika bebannya merata. Next. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita menggunakan ada 3 strategi. Yang pertama, yaitu mempertimbangkan setiap member dari top chord sebagai balok terjepit pada ujungnya. Nah, gunakan momen ujung jepit ini sebagai momen bending maksimum pada member. Yang kedua, yaitu menambahkan reaksi dari balok ujung jepit pada beban aktual join untuk mengatasi total beban join. Yang ketiga, yaitu analisa terus dengan total beban join. Nah, penjumlahan ini beban aksial pada top chord member adalah beban aksial kompresi untuk digunakan pada desain. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami terkait kolom baja pada perancangan struktur baja. Mungkin bisa ditutup. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thanks all.